Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentunya kalian pernah mendengar perjanjian Giyanti, bukan? Nah, sekarang saya ingin bercerita mengenai sejarah perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti, Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah, hadir menjadi perekat kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Paku Buana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau yang biasa kita kenal dengan VOC. Pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Paku Buana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Paku Buana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Lalu Mangkubumi mengatakan kepada Paku Buana II, daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saya agar tidak bisa kembali ke Jawa. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen yang menewaskan puluhan prajurit. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Paku Buana III, sang pengganti Paku Buana II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Paku Buana III mengatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Paku Buana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur kota Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang disebut dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian ada peristiwa pembagian atribut keraton, seperti keris yang diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kedua adalah bahasa Bagongan, lalu tari dan belangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti.
Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu, bahkan sampai 30 hingga 50 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada pembagiannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian itu secara diacak sehingga menimbulkan wilayah yang tumpang tindih. Ada beberapa wilayah di Jogja yang sebagiannya wilayah Solo ataupun sebaliknya, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Sambernyawa yang juga merupakan Trah Patubuana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah peperangan bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan Kasunanan Surakarta. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayawisesa Senopati ing Aloga Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhasil. Pada 1813, pada masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 kepemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang berbeda. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada seni rupa yang sangat beragam. Politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.